Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini kami akan mereview chapter terbaru, yaitu 991. Di chapter ini banyak kejutan yang menarik, mulai dari sikap Zoro, Franky, dan Jinbe yang menolak DS-Drix, hingga Kaido yang kembali bisa dilukai. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapter ini adalah Biarkan Kami Mati. Iya, judul ini menggambarkan tekad para samurai Akazaya. Jika diingat-ingat, tekad para samurai untuk bertarung sampai tetes darah penghabisan sudah beberapa kali muncul. Setidaknya sudah ada 2 momen di Onigashima yang menunjukkan tentang hal itu. Pertama, ketika mereka menenggelamkan kapal di pintu masuk Onigashima sebagai tekad untuk bertarung sampai akhir tanpa niat sedikit pun akan melarikan diri. Lalu ada juga ketika Kinemon menyambut Izo di bagian belakang Onigashima. Ketika itu Kinemon kembali menegaskan bahwa kedatangan Izo hanya mencari mati. Dan di chapter ini Bang Oda kembali mengangkat tema tentang pengorbanan para samurai Akazaya yang akan bertarung sampai akhir. Mungkin ini semacam kode keras jika seluruh samurai Akazaya memang akan berakhir di pertempuran Wano ini, tapi peran mereka akan sangat besar untuk bisa mengalahkan Kaido. Ya, mari kita tunggu alur selanjutnya. Kemudian pada bagian cover memperlihatkan adegan bahagia di mana Pon bisa memeluk kedua putrinya setelah 26 tahun berlalu. Mungkin ini adalah akhir dari cover story keluarga BJ karena sudah berakhir bahagia, atau mungkin masih sisa 1 chapter lagi yang akan memperlihatkan kemana keluarga BJ ini akan berlayar, apakah ke Wano atau ke tempat lainnya. Menarik untuk dinantikan. Oke, kita masuk ke bagian ceritanya. Chapter ini dimulai dengan menggambarkan kebingungan dari semua pihak atas tindakan yang dilakukan Drix menjatuhkan salah satu Numbers. Para kruco Kaido tentu bingung karena Drix adalah seorang Tobiropo. Lalu kakek Hyo dan para Yakuza juga mempertanyakan hal yang sama. Kemudian Drix yang masih terengah-engah karena baru lolos dari Queen memasuki adegan flashback. Dia membayangkan perkataan Koby tentang Luffy. Menurut Koby, Luffy akan menjadi sangat dekat ketika menjadi teman dan akan sangat jauh ketika menjadi musuh. Dan itu karena Luffy memiliki daya tarik tertentu. Adegan flashback pun berakhir sampai di sini. Kemudian Luffy yang sudah mencerna maksud Drix kembali ke wujud normal dan mengajukan pertanyaan. Luffy mengatakan, "Apa alasanmu? Apakah kau juga ingin mengalahkan Kaido?" Lalu Drix menjawab, "Aku tak bisa menjelaskan alasanku, tapi tujuanku saat ini sama denganmu." Kemudian setelah itu tiba-tiba Zoro menyerang Drix dan mengingatkan Luffy agar tak mudah percaya padanya. Lalu Franky dan Jinbe juga mengingatkan hal yang sama seperti Zoro. Drix pun berusaha meyakinkan bahwa saat ini dia sudah menyatakan diri keluar dari bajak laut Kaido. Namun Zoro, Franky, dan Jinbe tetap tak bisa menerima Drix begitu saja. Kemudian Luffy berusaha menyampaikan pendapatnya bahwa dia akan menerima Drix sebagai aliansi. Namun lagi-lagi Zoro, Franky, dan Jinbe menentangnya. Oh iya, di sini kami melihat sesuatu yang menarik dari kata-kata Jinbe, bahwa dalam dunia bajak laut kami masih menjunjung harga diri dan martabat. Menurut kami hal ini mengacu pada pengalaman pribadi Jinbe yang sangat memegang teguh sebuah ikatan. Bahkan dia mempertaruhkan nyawa untuk hal itu. Tentu kita masih ingat jika Luffy meminta Jinbe bergabung ketika arc Pulau Manusia Ikan. Namun Jinbe menolaknya dengan alasan masih ada hal yang harus dia selesaikan. Nah, akhirnya di arc Whole Cake Island hal itu terungkap bahwa Jinbe masih memiliki ikatan dengan Big Mom. Lalu Jinbe pun mempertaruhkan nyawa dengan meminta secara resmi untuk keluar dari bajak laut Big Mom. Walaupun Big Mom menolak, Jinbe bisa memaksa mengembalikan cawan milik Big Mom agar bisa keluar secara resmi. Oke, kembali ke cerita. Di sini Pac-One dan Ulti sudah sampai di lokasi bajak laut topi jerami. Mereka menyadari bahwa Luffy yang bertemu dengan mereka sebelumnya adalah orang penting dalam misi penyerangan ini. Mereka berdua pun langsung berusaha menyerang. Pac-One berubah ke mode full dino, sementara Ulti memasuki mode hybrid.
Dari kejauhan, Luffy dan Sanji melihat aksi Pac-One dan ulti. Ternyata Luffy masih mengingat kedua Tobiropo itu. Lalu Sanji juga mengingat sosok Pac-One yang sempat bertarung dengannya di kota. Namun entah karena rabun atau telah dibutakan cinta, Sanji masih melihat ulti sebagai sosok wanita cantik walaupun sudah berubah ke mode hybrid. Kemudian secara tak terduga Usopp melakukan tembakan ke arah Pac-One, dan tentu saja tembakan Usopp itu tepat sasaran. Melihat adiknya diserang, ulti langsung mencari siapa pelakunya, dan ulti melihat ke arah Nami. Lalu Nami terlihat mengatakan kata-kata yang memprovokasi ulti dan Pac-One. Hal itu tentu membuat keduanya jadi semakin marah. Namun ternyata yang memprovokasi ulti dan Pac-One bukanlah Nami, tetapi Usopp yang bersembunyi di balik tubuh Nami yang ada di depannya. Lalu kedua Tobiropo itu pun jadi mengejar Nami dan Usopp. Nah, pada situasi ini Luffy dan Sanji meneruskan perjalanan agar segera sampai ke tempat Kaido. Wait, tunggu. Sanji dan Luffy akan ke tempat Kaido? Bukankah beberapa chapter yang lalu Zoro yang akan ikut ke tempat Kaido? Mengapa sekarang malah Sanji yang akan menemani Luffy ke tempat Kaido? Wah, tampaknya Bang Oda sengaja membuat alur yang akan memancing bentrokan antara fans Zoro dan fansnya Sanji. Hai, menarik untuk dinantikan siapa yang benar-benar akan ikut bertarung melawan Kaido. Kemudian di tengah perjalanan Luffy merasakan sesuatu dengan Ken Bunsoku Hakinya. Ternyata Appo sudah siap untuk menyerangnya. Luffy langsung menyuruh Sanji menutup telinga agar tak terkena serangan dari Appo, dan hal itu pun berhasil. Melihat serangan suaranya gagal, Appo berencana melakukan kontak fisik. Namun perhatiannya terpecah setelah melihat beberapa numbers telah tumbang. Appo terlihat terkejut karena para numbers yang biasanya dapat menghancurkan kota dengan mudah kini telah dikalahkan. Kemudian dia berusaha memberikan semangat kepada numbers Hacha yang masih bisa bertarung. Namun tak disangka, Hacha yang telah siap bertarung dengan mengangkat tubuh numbers yang lain tiba-tiba membatalkan niat bertarungnya. Ternyata Hacha tertarik pada Franky Shogun dan menganggapnya sebagai mainan. Lalu Jinbe yang cerdik meminta Franky untuk mengalihkan perhatian Hacha dan membawanya menjauh dari arena pertempuran. Melihat Hacha juga tak bisa diandalkan, Appo berusaha memanggil numbers yang lain, tapi dia malah bertemu dengan Zoro dan Drix yang sedang bertarung. Iya, di sini Drix sedang berusaha meyakinkan Zoro bahwa tujuan mereka sama. Namun Zoro melihat bahwa Drix masih menyembunyikan sesuatu, jadi Zoro belum mau menerimanya. Kemudian ketika Appo lewat di dekat mereka, Zoro dan Drix malah jadi kompak dan menyerang Appo bersama-sama. Appo pun menyadari bahwa Drix sudah mengkhianati Kaido dan akan bergabung dengan bajak laut topi jerami yang dia anggap lemah. Lalu Drix mengatakan bahwa dia tidak menyukai Appo dan akan mengejar Appo demi kesenangan pribadinya. Nah, mendengar kata-kata Drix yang ingin menghajar Appo, Zoro jadi pengen ikutan. Karena sebelumnya Zoro juga sempat dilukai oleh Appo. Akhirnya Zoro dan Drix memutuskan bekerja sama untuk menghajar Appo. Kemudian saat itu tiba-tiba Queen menyerang menggunakan senjata yang cukup besar. Serangan Queen mengenai beberapa orang. Lalu sepertinya ada suatu hal khusus mengenai peluru yang digunakan oleh Queen karena sampai membuat Drix terkejut. Nah, kira-kira peluru apa yang membuat Drix sampai terkejut? Di video yang lalu kami punya dua pendapat. Pertama, peluru batu laut, dan kedua adalah peluru senjata biologi seperti yang digunakan di Udon. Lalu setelah melihat chapter ini rilis, kami condong pada pilihan yang kedua, yaitu Queen menggunakan peluru senjata biologi. Bisa yang kemampuannya persis sama dengan yang ada di Udon, atau bisa juga yang memiliki bentuk kemampuan berbeda, namun masih sama-sama senjata biologi. Hal itu terlihat ketika Drix kaget saat ada salah satu seorang samurai terkena tembakan Queen. Jika Queen menggunakan peluru batu laut, tentu tak ada bedanya dengan peluru biasa saat mengenai para samurai Wano yang bukan seorang pengguna Devil Fruits. Tapi di sini Drix tampak melihat sesuatu hal terjadi pada samurai itu. Jadi besar kemungkinan peluru yang digunakan Queen juga memiliki pengaruh pada manusia biasa.
Dan memang serangan Queen akan lebih efektif jika menggunakan peluru senjata biologi, misalnya seperti peluru virus mumi yang ada di Udon. Tentunya peluru itu akan dengan cepat menjatuhkan orang-orang yang sedang bertarung di bawah, karena proses penyebarannya yang sangat cepat. Dan kami rasa Queen juga tak peduli dengan kroco bajak laut hewan buas yang sedang bertarung di bawah jika terkena senjatanya. Yang penting Queen sendiri aman karena dia melakukan tembakan dari atas panggung. Kemudian scene berganti ke bagian atas Gunung Tengkorak Onigashima. Pertempuran di sini akan memasuki babak baru di mana Kaido akan mulai bertarung sendiri karena para kroconya termasuk Numbers Nagi dan Jack sudah dikalahkan. Tapi perjuangan Jack tidak sia-sia. Dia berhasil mengalahkan banyak Sulongming yang lain. Iya, di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan Sulong Dua Raja Ming memang sangat luar biasa. Tapi ya memang secara hitung-hitungan data mereka lebih unggul daripada Jack. Di Pulau Zu, Dua Raja Ming ini bertarung secara bergantian dan mereka bisa dikatakan seimbang melawan Jack. Tapi ketika itu Dua Raja Ming mendapatkan waktu istirahat, sedangkan Jack bertarung terus-terusan selama beberapa hari. Dan di sini Kaido juga mengakui bahwa kekuatan Sulong Neko dan Inu memang sangat besar. Selanjutnya Kaido akan mengeluarkan serangan Bolo Breath, yaitu berupa serangan bola api raksasa yang keluar dari mulutnya. Namun ternyata serangan Kaido itu bisa diatasi dengan mudah oleh Kinemon yang memang memiliki kemampuan untuk membelah api. Iya, menurut kami ini adalah salah satu adegan epik di Arc Wano karena Kinemon tak hanya membelah Bolo Breath tetapi juga bisa melukai Kaido. Lalu setelah itu para samurai Akazaya kembali menguatkan tekad untuk berjuang hingga tetes darah penghabisan, serta akan membawa Kaido hancur bersama mereka. Kaido pun terlihat semakin marah karena hal itu. Mungkin di chapter depan Kaido akan mulai bertarung serius dan menunjukkan seperti apa kekuatan makhluk terkuat di One Piece ini. Iya, rasanya chapter ini adalah bukti bahwa keberhasilan para samurai Akazaya melukai Kaido di panggung utama bukanlah kebetulan. Jadi kami rasa para samurai Akazaya memang sudah menguasai Ryuo yang sama dengan Oden. Hanya saja mungkin besar kekuatannya yang berbeda. Nah, di sini kami jadi terpikir bahwa Oden telah melatih para samurainya itu untuk menggunakan Ryuo seperti dirinya. Coba kita ingat-ingat ketika flashback Oden, tepatnya saat Oden hampir dihabisi. Ketika itu Oden mengatakan, "Jangan meremehkan para samuraiku." Menurut kami pada momen itu Oden sudah tahu jika para samurainya telah bisa menguasai Ryuo seperti dirinya, sehingga mereka memiliki peluang untuk melukai tubuh Kaido. Dan karena itulah Oden begitu yakin dengan kemampuan para samurainya. Lalu jika pendapat kami ini benar, mungkin akan ada sedikit flashback yang menceritakan tentang latihan itu di chapter-chapter mendatang. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!